Abah Davi Pengamat. SOP Peraturan Kapolri Undang-Undang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa itu harus dikedepankan gitu buat masyarakat luas. Bahwa dalam rangka usaha konservasi nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil, tapi gitu. Berkeseimbangan material dari orang dan diperlukan warga negara unsur aparatur negara Bapak Kapolri ini harus dilihat di situ lah. Ya ada ketaatan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kita menyikapi dalam kasus-kasus, jangan sampai kasus ini seperti yang Bang Malapor tadi sampaikan di kasusnya Subang, tidak jauh dari kasus Cina ya. Kalau kita melihat dari kasus Subang sama Cina kan ya memang beda. Tetapi kalau kita mau menyatukan ke situ, ya itulah letak lemahnya hukum kita ini terlalu banyak oknum-oknum di bawah menyalahi aturan. Jadi pendapat saya itu cara menangani kasus itu dengan semudah segampang itu gitu. Ya. Kita lihat aja di bawah di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 itu ketentuan pokoknya kepegawaian lembaga itu kan betul dari Kapolri. Iya. Kan ada di pasal-pasal 5 ayat 1, 22 ayat 10 sekian 27 28 di Undang-Undang Dasar tersebut. Dan kalau terlalu mengutarakan itu nggak cukup waktu, gitu aja. Abang. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih. Saya baca ada pendapat Luki di sini nggak hadir di persidangan hakim, malah fokus BAP AF penyidik Polres Cirebon. Jadi seperti itu. Nanti siapa tahu ada yang menanggapi. Saya ke Indo. Indo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya, salam sehat Indo ya. Salam waras juga ya. Salam sehat pasti waras, sehat otak maksudnya ya. Karena banyak yang sakit otak kita. Kita dipaksa sehat di negeri yang sakit. Kita dipaksa sehat di negeri sakit, makanya ada rumah sakit bukan rumah sehat, Indo. Kalau rumah sehat, jadi oke. Ya, ada ayam Indo, apa yang Anda bisa katakan Indo? Ada. Ini dianggapin lagi, dianggapin. Saya rasa kita udah sepakat ya soal lebih kita utamakan ya. Banyak hal yang tidak masuk akal di dalam PAP itu kan. Jadi kita udah sepakat untuk kita politik lagi karena ya, PAP baru, sanksi baru sudah bukan jadi persoalan lagi. Kita hanya bisa apakah dengan PAP baru ini semua akan jadi titik terang atau makin karena bahkan ada sanksi-sanksi yang berdilakukan saya ngelihat di mana dia tidak pernah dia akan di persidangan tiba-tiba muncul setelah film ini kan barang mereka ini akan mengambil peran masing-masing di film Tina sebelum 7 hari part 2 gitu. Jadi kalau kita bicara soal kasus mungkin ya sudah menjadi benang fungsi, tapi yang harus kita pikirkan adalah ke depan jangan sampai ada transaksi lagi. Oh iya, itu harapan kita ya. Terus jadi ini kan karena kebanyakan yang bermain di dalam ya kita sih harus kritik sebagai lembaga yang dimana dia adalah suaranya tidak terdengar apa kedua dikencangin dikit Indo. Kalau saya lebih polos karena di situ dia yang monitor semua laporan yang dilaporkan dari tadi
Artinya Anda hanya menitik beratkan persoalan ini bisa diselesaikan Kompolnas. Ya, Mabes dan Kompolnas itu harapannya kalau tingkat Polda udah kita garis bawahi nggak ada yang akan percaya dengan yang sederhana yang kemarin waktu dirilis itu kan udah jadi nggak beres nih Polda itu tiba-tiba menghilangkan DPO tanpa dasar tanpa memberikan keterangan yang jelas. Ya. Tapi seperti yang banyak juga teman-teman katakan ya di live saya setiap hari itu banyak yang mengatakan bahwa Kompolnas itu nggak punya gigi itu apa perannya, dia punya hanya rekomendasi, nasihat. Kita sepakat Kompolnas ini kan adalah purnawirawan dari institusi itu sendiri dan dia menangani perkara dari institusi itu juga. Itu yang harus kita evaluasi. Artinya nanti masih dikatakan publik nanti jeruk makan jeruk juga. Nah, itu yang kita udah Iya. betul. Iya. Lembaga independen tidak ada jeruk makan jeruk. Nah, lalu itu nggak bisa diharapkan. Lalu sekarang apa yang diharap? Yang diharapkan di Mabes apanya? Habis mau diharapkan apa Bang? Sedangkan kita aja meminta keterangan Pak Rudiana aja kita aja berbelit-belit seperti menyembunyikan sesuatu. Jadi makanya banyak pertanyaan dari masyarakat itu Pak Rudiana berada di dalam mobil bersama orang-orang dari Mabes, tapi kenapa tidak diberikan tempat dan waktu untuk dia menyuarakan atau mengklarifikasi atau memberikan sedikit pesan kepada media-media? Ataukah Bagaimana Anda melihat peran Komnas HAM? Karena gini, jika proses 2016 itu setelah nanti diselidiki tahu-tahu cacat hukum atau ada dugaan peradilan sesat, kemudian itu akan berpengaruh pada 8 terpidana, maka itu kan pelanggaran HAM. Nah, untuk mengembalikan marwah orang, kebebasan orang, kehidupan orang kan tidak segampang kita bilang, oh ya sudah ya, maafkan negara, maafkan kita, lu kembali hidup ke masyarakat, kan nggak cukup itu. Bagaimana pendapat Anda? kalau kita bicara Komnas HAM, saya rasa begini, saya pernah kritis terhadap Komnas HAM terkait tentara dan anggota Polri yang bertugas di Papua yang beberapa diponis melakukan pelanggaran karena menginterogasi salah satu teroris atau organisasi merdeka yang tadi dibiarkan. Mereka sedikit menyinggung tentang petugas merdeka. Saya rasa saya sudah tidak sepakat dengan Komnas HAM karena pertama mereka tidak memahami kalau ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana anggota TNI dan Polri itu mereka juga bagian dari yang masyarakat kita ketika tidak memiliki tidak mendapatkan keadilan itu jadi apa yang mau diulik dari Komnas HAM? Nggak ada, bubarkan aja kerjanya. Bubarkan aja ya. Artinya inilah bentuk daripada krisis kita ya. Iya, saya rasa Komnas HAM ini kerjanya apa sih? Bahkan seorang Angkatan melaporkan adanya pukulan dari pihak kepolisian itu tidak disinyalir, tidak diangkat. Itu udah menjadi bahan pertanyaan yang biasa tamparan juga tentunya orang di ketua Komnas HAM langsung di media. Artinya rekomendasi apapun sampai sekarang tidak keluar dari Komnas HAM dari bentuk laporan Sakai. Iya Bang, sampai sekarang itu kan jadi pertanyaan. Padahal uang negara banyak loh. Padahal anggaran yang diberikan ke Komnas HAM ini fantastis. Tapi ada yang mereka kerjakan. Oke. Saya sebelum ke Heri, bagaimana lapor menanggapi Indosat?
Oh ya, terima kasih pada ini pemirsa. Cuma saat ini sekarang sedang azan. Saya izin dilimparkan dulu ke yang lain dulu, Pak Moderator. Oke, Pak Adi. oke, terima kasih. Bang Dede. Ya, betul. Ya, bagaimana tanggapan Bang Dede? Tadi Bang Indo mengatakan sesuatu itu. Saya kurang begitu dengar, jadi suaranya Abang Indo samar-samar, jadi enggak samar, jadi Ya, ya, intinya saya tadi melihat bahwa semua lembaga tadi, apakah Kompolnas, Komnas HAM, katanya tidak ada kontribusinya, sementara uang negara luar biasa dihabiskan untuk kerja mereka. Nah, ada kata yang paling tadi sebenarnya kita tidak harapkan, ya, bahasanya bubarkan saja itu. Gimana Bang Dede? ya, ya. Kalau begitu memang sekarang kan siapa? Sekarang polisi sendiri minta perlindungan ke Kompolnas kan, masyarakat minta perlindungannya kemana? Itu jadi pertanyaan. Sekarang kan Kompolnas aja kan, orang-orang aja kan sebagainya di Komnas HAM itu. Sekarang polisi minta perlindungan dalam mengambil suatu perkara, minta perlindungan ke Kompolnas, lah masyarakat minta perlindungannya ke siapa? Kan gitu. Ya inilah kalau kita bilang memang kita semua itu negara menghabiskan uang itu memang tinggi, nilainya tinggi, tetapi sistem bekerjanya itu yang kalau saya bilang tuh bagaimana ya, tidak terlihat gitu, kurang. Ya mungkin kalau menurut saya kayak Komnas HAM apa itu udah bubarkan aja udah itu. Itulah tadi suara hati rakyat, saking krisisnya luar biasa, ya, kita maknai begitu. Ini mudah-mudahan pihak pemerintah atau negara atau petinggi juga memaknailah bahasa rakyat seperti ini. Bukan berarti kita mengatakan sesuatu itu tidak berdasar. Jadi saya ke Bang Heri. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Bang Heri, salam sehat. Alhamdulillah sehat. Amin. Bagaimana rangkaian pikiran Bang Heri untuk menanggapi ini semua? Ini pintu utama membuka untuk reformasi hukum di bidang kepolisian. Oke. Mudah-mudahan bisa realisasi kawal ini terus kasus, walaupun memang ini kasus kecil, ya menurut saya kasus biasa yang memang tapi membuka bahwa di mata publik ini loh kebobrokan mereka. Oke. Nah, ini loh kebobrokan mereka, ini terlihat nyata. Kenapa saya bilang bobroknya dari mereka itu terlihat nyata sekali. Banyaknya kebodohan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Harusnya disesuaikan dengan apa yang memang prosedur yang mereka lakukan. Nah, reformasi di dalam bidang di kepolisian inilah yang membuka akan supaya tidak ada terjadi kesalahan lagi. Mungkin Abang hostnya tahu lah, kita pernah sama satu bidang contohnya advokat. Dia ingat kasus ini Sengkon dan Karta. Iya. Nah, Sengkon dan Karta kan kita bicara Sengkon dan Karta ini kan kasusnya kalau ini terjadi sampai berulang-ulang. Iya, betul. Iya nggak Bang? Ini nggak ada perbaikan namanya, ya. Begitu. Iya betul. Kalau ini terjadi sama kayak kasus dengan Sengkon dan Karta kan, kalau ini terjadi kacau, ini jadi masalah. Ini berarti dari tahun segitu. Jadi kalau
Berarti kalau masih ada kata perbaikan, artinya itu justru menunjukkan kerusakan. Jadi seperti itu Bang Heri. Betul, makan saya. Oke, jadi dari tahun 80-an, 70-an, 80-an sampai sekarang itu lagi perbaikan karena ini kasus kalau ini betul-betul terjadi selatan itu sudah jelas. Iya. Sengkon dan Karta Jilid berapa ini kejadiannya kan begitu. Betul. Lalu begini Bang Heri, pertanyaan saya, apa sesungguhnya yang harus disikapi oleh Kapolri khususnya ya dalam rangka tadi mengembalikan marwah lembaga kepolisian ini agar jangan sampai setiap saat peristiwa terus-menerus seperti ini ribuan kali bahkan. Bagaimana menurut Bang Heri? Apa sikap Kapolri? Audit kepolisian, perbaiki internal mereka. Ini salah satu contoh. Saya balik lagi ke awal kasus yang awal pertama yang saya tangkap ya. Itu kan yang memunculkan adanya PK. Itu kan yang memunculkan adanya PK. Mereka harus menciptakan sesuatu supaya mereka tidak terjadi seperti itu. Mereka harus menciptakan sesuatu supaya mereka tidak Coba mic-nya di-off-kan, Febri, mic-nya di-off-kan dulu. Febri ya. Dari hostnya aja. Oke. Jadi kasus Sengkon dan Karta itu kan memunculkan satu produk ya, namanya KPK kan. KPK itu kan awal mulanya dari Sengkon dan Karta ini kan Bang. Akhirnya muncul peninjauan kembali. Nah, harapan saya ketika memang kasus muncul, mereka memunculkan satu produk untuk perbaikan institusi mereka. Entah itu programnya seperti apa, mereka bikin bersih-bersih di dalam Kapolri sendiri, terus audit. Mereka kan selama ini kayaknya lepas dari audit deh. Audit tingkat daerah sampai kepolisian audit, terus tingkat daerah sekolahnya dibenerin. Maaf lu Bang, sorry Bang. Tukang ketik sama penyidiknya cuma SMA lulusannya, bukan apa-apa ya, bukan meniadakan. Jadi masalah hidup nyawa orang ketika pendidikannya nggak bener, cuma 6 bulan sampai paling lama berapa bulan sampai ke 8 bulan. Perbaiki dengan itu gitu loh, perbaiki pendidikan mereka. Kalau memang mau terus adanya lembaga hukum yang di luar mereka untuk melakukan penyidikan, dan itu disahkan oleh pemerintah walaupun memang lembaga independen ya. Jadi ketika ada kasus-kasus kecil mereka begitu ini ada bermasalah, mereka juga melakukan penyelidikan sama. Nanti kejaksaan menerima ini gampang, tinggal pilih mana yang enggak. Iya. BAP yang dipakai kan gitu. Terus artinya perlu nggak ya Bang Heri, perlu nggak ada lembaga lain di luar Kompolnas ya, artinya dari unsur lain yang mengawasi daripada kinerja punya polisi, supaya tadi tidak terkesan publik mengatakan jeruk dan jeruk. Saya turunkan Anda sekali saya kasih tahu apa ini ya. Lanjut. Jadi kasus ini udah nggak jelas gitu loh. Ketika saya maksud ketika ada satu lembaga kayak di luar negeri itu kan di Amerika dan sebagainya, dia punya satu lembaga yang menyelidiki kasus dari hal kecil independen ya, di luar pemerintahan, di luar kepolisian. Mereka berhak juga melaporkan itu dengan lembaga ini di bawah naungan pemerintah.
pemerintah juga tapi non pemerintahan, dia independen. Oke. Kayak intelijen dan sebagainya itu, tapi ada di tingkat ke bawah sampai ke tingkat ke atas. Kenapa tujuannya itu agar tidak terjadi salah tangkap lagi? Oke. Ketika BAP kepolisian seperti ini, BAP-nya mereka seperti ini, mereka bisa menyelidiki dan BAP-nya seperti ini. Kejaksaan menerima, mana nih yang benar? Kalau dari BAP misalkan salah, itu yang harusnya kita punya gitu. Oke. Pak Heri, gini, jika ini kan kejadian luar biasa salah tangkap kan, ini bukan hanya terjadi sekali, 2 kali, ya ini mungkin saya bilang tadi, boleh saya katakan tadi udah ribuan kali peristiwa salah tangkap, terus kemudian nanti ketika ada PK orang dibebaskan, nah ucuk-ucuk orang bicara, oh iya kembali ke masyarakat lagi, tanpa betul-betul manusianya dimerdekakan kembali. Nah, terkait itu kan ada lembaga Komnas HAM itu, Bang Heri. Apakah Bang Heri melihat Komnas HAM sudah betul-betul melakukan sesuai voksi atau tidak? Saya rasa Komnas HAM mungkin bergerak, cuman saat ini kenapa saya bilang Komnas HAM itu bergeraknya lambat ketika viral, ketika rame, ketika baru ini Kami nunggu dibangunin abang. ya itu dia lambatnya situ, geraknya nunggu dibangunin mereka, bangun tuh masalah lu tuh gitu kan. Mana ceritanya kan begitu tuh. Tapi ketika memang arah-arah ke separatis, mereka cepet tuh, pelanggar HAM nih, ini jadi masalah. Jadi teman-teman Komnas HAM sebenarnya harusnya lebih aktif di daerah-daerah, karena banyak kasus-kasus kecil yang tiba-tiba tidak mencuat, orang yang salah dan sebagainya, kan banyak kayak gitu. Iya. Oke, makasih Bang. Ya sebentar Bang Sakur, di-off-kan dulu mic-nya, tunggu giliran ya Bang Sakur. Oke, Bang Heri, saya sapa dulu kawan kita Blay. Halo Blay. Halo bang. Luar biasa. Wah, sehat selalu Bang Blay. Ya bang. Amin. Bang Blay, saya coba bertanya ke Bang Blay ini. Saya rasa hampir tiap Di mute punya saya. hampir tiap live itu kita berbicara tentang Vina, Eki, nah kasus Cirebon nih khususnya, dengan sebab akibatnya, terus bagaimana juga kita jalan keluarnya. Saya tanya sama Bang Blay terkait dengan saksi Suroto ini. Saksi Suroto ini kan mengatakan bahwa dari hasil lokus delikti yang diyakini oleh polisi saja tidak sesuai dengan saksi Suroto yang menjadi saksi mahkota di awal, dia yang menemukan lebih dulu. Nah, di mana rekonstruksi kemarin juga kok di lokasi yang berbeda, jadi seperti itu. Nah, jika itu terjadi, apa yang bisa Anda katakan? Ya bang, kalau menurut saya kasus Vina ini kasus yang sangat memalukan ya, kasus kepolisian, karena udah 8 tahun DPO itu pasti angus bang. Nah, masalah saksi terus kita menambahkan viral dulu gitu, itu memalukan buat saya bang. Dan Iya. kalau kata saya mah nggak masuk akal, memalukan aja gitu buat kepolisian. Ya, artinya mudah-mudahan ini suara daripada publik, suara rakyat ya, memalukan ya, artinya tinggi, krisis itu di atas levelnya, sehingga Anda bisa katakan memalukan itu maksudnya kok bisa? Apa yang membuat Anda bicara ini memalukan? Satu, kinerja kepolisian, karena kenapa harus nunggu viral dulu gitu. Terus kedua, kepolisian itu semuanya
settingan kayak udah ketahuan, masa salah sama netizen gitu polisian baru bergerak. Harus nunggu viral, itu yang memalukan buat saya warga negara. Saya kan bayar pajak, semuanya warga negara, itu adil kan dalam menyikapi semua masalah itu Bang. Dan saya juga akan menyalahkan pihak kepolisian, pasti pihak-pihak yang di atas kepolisian, dari propam, persisi kayak gitu. Itu kan gunanya apa gitu dibangun kayak gitu. Contohlah kasus Sambo Bang, kalau kita nggak ada media kita dibohongin semua. Iya. Mungkin kayak Bina. Dulu kan media nggak kayak gini, nggak kayak TikTok 2000 kali Bina sama Bina. Itu gampang, bisa disetting ya. Nah makanya kan ada propam, harusnya propam itu lega, gitu ke ininya, ke apa, oknum-oknumnya. Jadi gini. Berarti menurut Anda polisinya tidur? Enggak, Tunggu dibangunkan. iya harusnya gitu. Nah sekarang kita ke propam persisi aja, gunanya apa sih masalah Bina itu? Kan udah ketahuan banyak oknum yang bersangkutan. Nah harusnya kita koreksi dulu ya kepolisiannya. Nah baru PM atau propam itu bisa menindaklanjutkan gitu. Jangan sampai ada pina-pina yang lain Ya oke, sudah saya tangkap. Mudah-mudahan semua teman-teman yang menonton live ini ya, netizen juga sudah memahami apa yang dimaksud oleh Pelai ya. Saya ke Sakur. Assalamualaikum Bang Sakur. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Sakur sehat selalu. Di mana posisi Bang Sakur? Saya di Jawa Timur Bang. Jawa Timur, alhamdulillah. Jawa Timur berkah selalu ya. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang sama ya di Jawa Timur. Bang Sakur, apa yang bisa Anda uraikan di sini, atau informasi atau pandangan ataupun pertanyaan? Monggo Bang Sakur. Ini dengan munculnya Suroto ini membuat kasus ini tambah blunder. Oke. Dan kenapa Suroto tuh sekarang berani-beraninya menyalahkan tempat olah TKP yang baru dilaksanakan oleh polisi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia menjadi saksi utama yang menemukan kejadian itu, kenapa dia baru nongol kemana 16 tahun yang lalu? Apa dia lagi ini? Saya boleh klarifikasi Bang Sakur bahwa Suroto ini bukan hanya kali ini dia menjadi saksi, dia juga sudah mengutarakan kesaksiannya di muka persidangan di 2016. Sesuai dengan pengakuannya sama juga katanya. Seperti itu Sakur, silakan. Kalau itu yang dia kemukakan, dia yang mengetahui persis. Kalau masalah lokasi OTKP ya, bergeser dari lokasi yang tidak harus di tempat kejadian itu tidak masalah. Yang penting karena olah TKP itu sesuai dengan bukti yang polisi dapatkan dari baik tersangka maupun saksi. Jadi hanya penyesuaian dari bukti yang telah dilakukan. Maaf Bang Sakur, kalau di dalam hukum pidana ada istilah locus delicti. Locus itu menentukan, karena wilayah hukum ya, locus itu wilayah hukum. Jadi kalau wilayahnya aja salah, posisinya pasti salah. Ya, itu nggak bisa, karena hukum itu tidak bisa ilustrasi, tetapi harus ditunjang oleh alat bukti yang cukup untuk menentukan apakah korban saat itu
dikatakanlah di 338, di 340. Nah, kalau misalkan contoh, kalau lokusnya aja beda. Nah, kalau di lokus pertama itu ada bambu, ada batu di sekitar situ, berarti itu tidak berencana. Tetapi kalau tidak ada batu, tidak ada bambu di situ, berarti ada perencanaan, dibawa dari luar, disiapkan itu, baru diterapkan 340. Nah, itu tidak boleh lokus. Ya. Sekarang bukan masalah skala, bukan perencanaannya, dia kan mengilustrasikan Bang. Jadi olah TKP itu boleh, bisa saja karena suatu situasi yang tidak wajar di lapangan tertutup pun, di aula. Yang penting skenario itu sama. Jadi jarak A dengan B kejadiannya itu sama, umpamanya diperkirakan dengan ini itu sama. Mas Akur, kalau berita lihat berita acaranya. Kalau di berita acaranya menunjukkan tempat yang sesuai dengan rekonstruksi, itu tidak masalah. Tapi kalau berita acaranya itu didudukkan sesuai dengan rekonstruksi, itu jadi masalah. Makanya saya bilang tadi, di berita acaranya itu disinyalir, diduga tidak sesuai, justru tidak sesuai. Kalau tadi keterangan di berita acara kejadiannya, misalkan di berita acara bahwa terjadi di RT sekian, desa sekian, jalan raya ini, itu nggak masalah. Tapi kalau berita acaranya itu juga sama dengan wilayah tempat rekonstruksi, itu menjadi masalah, itu jadi sakur seperti itu. Oh ya, nanti kan bisa dibantah tuh Bang, bahwa kejadiannya bukan di situ. Ya inilah sedang dibantah oleh si Suroto. Dia harus diperiksa kembali oleh pihak kepolisian juga. Oke, Bang Sakur, saya minta pendapat yang lain ya, biar nanti kita diskusinya enak ya. Oke, Bang Sakur tetap di situ. Saya minta pendapat Bang Dede dulu, karena udah nyala terus mic-nya itu. Saya agak keliru kalau itu sah aja menurut Bang Sakur ya. Silakan aja kita berbeda pendapat, tapi saya nggak mau berdebat Bang Sakur. Kita ini keinginan masyarakat luas ini dalam kasus Mina apa yang dilakukan masalah olah TKP tidak tempat hasilnya. Menurut saya tidak bisa begitu Pak. Yang namanya kita mengatasi kasus di mana itu kasus PKP-nya atau kita menemukan saksi kuncinya kasus itu ada di tempat, ya itulah sesuai dengan keterangan saksi. Saksi ini bagaimana ya, semua sudah ambil tanggung jawabannya, misalnya jarak sekian meter, jarak motor sekian meter, itu sesuai sudah berdasarkan saksi yang ya kita jangan 100%, 99% lah Pak Suroso, kita ambil supportnya, jangan kita bilang kalau menurut Pak Sakur nih, Pak Suroso ini tidak pasti pandangan Pak Sakur, tapi sah-sah Anda aja Pak Suroso. Saya tidak mau kalau dibilang tentang olah TKP tidak sesuai dengan TKP-nya. Kalau saya di mana TKP itu harus sesuai dengan TKP-nya di mana, TKP-nya di mana harus sesuai. Justru di sinilah bisa banyak kejanggalan di masyarakat. Semua dari awal itu tidak berdasarkan yang benar. Oh iya Pak. Ya Allah. Saya nggak mau berdebat Pak. Bukan saya mau berdebat, bukan Pak. Saya hanya meluruskan. Jadi sekarangnya. Sakur, coba biar selesai dulu bicara yang satu, nanti ditanggapi ya. Nanti saya suruh Anda tanggapi selesai ini. Ayo Bang Dede selesaikan. Jadi kalau kita siap dengan para tersangka, itu harus sesuai dengan tersangkanya. Itu di sini lah olah TKP lain, tersangkanya lain, peranannya lain. Bagaimana kalau menurut Anda seperti itu? Saya nggak setuju itu kayak gitu. Anda nggak usah membelokkan hal di kasus ini. Itu terserah Anda, silakan. Oke, saya ke Sakur tanggapi.
gini bang, saya bukan membelokkan bang, gini loh, olah TKP itu bisa di mana saja bang, sesuai dengan kejadian itu loh ya, ini kan pembunuhan bang, pembunuhan bang. Jadi Sorry, kamu bantu. temukan artinya apa bang? Bang Heri biar Tempat kejadian dulu. perkara Nanti Bang Heri tanggapi. yang ditemukan oleh Suroto itu umpamanya bukan di tempat yang diolah TKP kemarin. Oke lah, karena dia memang kondisi yang menemukan kejadian. Tapi ini kejadian pembunuhan itu kan belum tentu di situ bang, bisa di tempat lain atau di daerah yang di anu kemarin, yang di tempat olah kemarin. Jadi yang penting ya, kenapa olah TKP itu sesuai dari hasil penyidikan yang ada di BAP yang dilakukan polisi, itulah dipraktekkan. Dan BAP dan olah TKP itu tidak menjadi pedoman untuk mentersangkakan atau membenarkan seseorang gitu Pak. Hanya Sakur. Oke. Sakur, biar silakan Heri tanggapi. Cuman mau ingatkan, TKP itu tempat kejadian perkara. Kalau bukan tempatnya berarti nggak boleh. Berarti ganti nama aja lah itu. Bukan TKP tapi tempat pengganti itu aja. Boleh. Silakan ya. Oke. Ya kita memang Yang jelas harus sehat. Dalam hukum nggak bisa begitu gitu loh. Kalau TKP nggak boleh. Di tempat yang lain nggak boleh. Iya, kalau menurut saya keterangan saksi, apakah itu saksi kunci, apakah saksi mahkota, harus berkesesuaian dengan TKP, tempat kejadian perkara itu. Nah, lalu kemudian nanti juga harus kesesuaiannya juga dengan rekonstruksinya, supaya dapat mengukur skala, namanya dalam hukum itu skala. Ya, apakah bagaimana, seperti apa perencanaannya, melakukannya dan seterusnya. Jadi hukum acara instrumennya seperti itu. Tapi ini kan teman-teman punya logika, pikiran, pendapat, kita hargai ini demokrasi. Saya ke Indo, gimana pandangan Anda Indo? Halo Indo. Gimana bang? Halo. Tadi bagaimana pandangan Anda tentang tadi Bang Sakur tadi? Ya kita kalau untuk olah TKP itu bisa dilakukan di ruangan, bisa di persidangan, skenario. Tapi kalau TKP tempat penemuan awal di mana jasad atau korban berada di situ, ya itu akan ada kesinkronan dengan BAP tentunya. Apa yang ditemukan di dalam TKP itu tadi, TKP awal sebelum dipindahkan ke flyover misalnya, di situ apa? Ataukah ada balok kayu yang ditemukan? Bukan itu, ataukah mungkin ada sedikit gesekan di bagian motor di situ? Itu kan bisa dikulik lagi catnya, terkupas. Kalau memang kecelakaan tunggal dari titik mana sampai di mana, ya TKP awal yang jadi kuncinya. Kalau nggak ada balok kayu, kenapa di dalam BAP ditemukan bahwa adanya pemukulan menggunakan balok kayu? Kan itu pertanyaan yang lucu gitu. Ya, oke, terima kasih. Lapor, saya ke lapor. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, kalau membahas tentang itu tadi begini, ini ada juga kemiripan nih setelah perjalanan kasus Subang, ada 2 TKP, ya kan? Sekarang juga sedang mencuat. Nah, tapi intinya adalah gini, kesesuaian daripada TKP dan BAP itu harus ada, saya setuju. Tapi ada kata tapi, apakah penyelidikan di TKP awal itu sudah benar? Ini yang jadi pertanyaannya. Karena kenapa? Ini kasus 8 tahun yang lalu. Tapi ketika sekarang muncul viral, itu banyak sekali perubahan-perubahannya. Kalau saran saya begini, intinya adalah harus seperti di kasus Sambo kemarin, yaitu tim kepercayaannya Pak Kapolri yang langsung menangani. Karena untuk di tingkat bawah, untuk tingkat Polda, kebetulan saya mempelajari bukan cuma 2 kasus saja, Vina dengan kasus Subang,
tapi yang seluruh ada di Indonesia. Banyak perintah-perintahnya Kapolri itu yang tidak dilaksanakan oleh anak buahnya. Bahkan yang setingkat yang paling bawah sendiri, Polsek, Polres itu, saya setuju tadi ada yang mengatakan bahwa tingkatnya masih SMA. Nah, sudah sekolah SMA tapi ngotot seperti benar. Untuk di kasus Vina sendiri, bahkan Kapoldanya dulu pernah mengingatkan penyidiknya. Tapi apa bahasa penyidiknya waktu itu? Mengatakan ini sudah benar Pak, sudah benar Pak. Tapi ternyata menjadi kasus viral lagi sekarang. Nah, inilah yang butuh sesuatu pemikiran yang juga perlu usulan bahwa harus tim Pak Kapolri yang terpercaya. Karena saat ini tidak ada lagi, minta maaf sekali, polisi itu sekarang dipercaya karena lebih banyak daripada kebusukannya daripada kebaikannya. Saya sudah mengatakan dengan keras, polisi harus berani, pimpinan harus berani men-PTDH-kan, tidak lagi bersidang kode etik biasa. Kalau yang busuk ya sudah busuk gitu loh. Nah, kalau untuk kasus penanganan ya timnya Pak Kapolri langsung seperti di kasus Sambo kemarin. Tidak ada lagi yang bisa mengintervensi. Kalau di tingkat bawah kemungkinan besar karena pangkatnya juga bintang 4, ada pasti yang bisa mengintervensi lagi. Kalau Pak Kapolri siapa yang berani? Ya, kalau artinya menurut Anda mesti ada yang namanya tim pencari fakta yang dibentuk oleh Mabes Polri. Iya, seperti itu. Tim pencari fakta langsung di bawah kepimpinan Pak Kapolri, tidak di bawah siapa-siapa lagi seperti di kasus Sambo. Itu jawabannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pihak petinggi di tubuh Polri, dalam hal ini Kapolri juga mendengar ya, agar supaya kasus ini terang benderang, kembalikan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian ini. Jadi kita harap semua tetap mengawal, bersuara dan menjaga marwah daripada negeri ini. Saya ke Bang siapa yang baru datang, mohon maaf. Assalamualaikum. Izin Abang Bos, Abang Ya. Dewa. Ya. Saya ingin mau nambahin dari Abang pelapor tadi. Ya, bagaimana saya Oke. ingin ya? Oke, Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan Abang pelapor tadi. Udahlah, kita nggak usah bicara masalah TKP hal yang tadi. Itu sudah banyak kejanggalan. Begini, yang kita harapkan ya sudah waktunya memperbaiki hari ini atau hari esok ke depannya. Selama ini kan benar-benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, bukan hanya Polri aja yang kita, pengadilan pun menjadi pertanyaan pun boleh ada kesalahan kan gitu kepolisian. Tetapi pengadilan Anda tidak boleh salah kata, kan harus benar-benar kita lihat itu dalam kasus seperti apa. Yang saya harapkan Mahkamah Agung turun tangan memastikan majelis hakim dalam menangani perkara kasus Vina ini, kematian Vina Cirebon, jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Saya harapkan Iya. Saya minta ketua Mahkamah Agung atau kita minta rekan-rekan yang ada di sini sudahlah untuk turun tangan untuk menjaga perlindungan, penguatan pada hakimnya gitu kan nanti di saat sidang. Iya. Boleh saya nambahkan, Pak? Oh, silakan. Begini, bukan cuma hanya, saya setuju dengan Pak Dede tadi, bukan hanya 1-2 lembaga, tapi 3 lembaga. Karena kasus Vina ini mirip dengan kasus Subang yang sedang dalam persidangan. Saya sendiri masih melihat kanen-kanean dalam persidangan. Intinya 3 lembaga, yaitu Polri, Kejagung dengan Pak Kejagung, dan juga MA. Itu harus berani melihat ke dalam lembaganya dan men-PTDH yang busuk-busuknya. Itu yang seharusnya dilakukan. Karena kenapa? Oke, saya putuskan saja Pak. Silakan lanjut Pak moderator. Oke, terima kasih. Saya ada nyambut Bapak lapor saya sedikit aja. Oke. Ya itulah. Mau nambahin Ros. Ya setelah itu langsung. Ya, saya nambahin ya. Jadi dalam hal ini tidak hanya 3 lembaga itu, Bos. Sudah mendapat arahan dari Pak Presiden dan Pak Jokowi kan sudah terbuka kasus ini secara terang benderang. Oke. Jadi
itu aja. Oke, terima kasih. Oke, Sakur. Jadi ini ya, kalau menurut masalah ini ya, bidang yang telah dilakukan, nah itu memang berawal kesalahan penanganan perkara. Jadi perkara ini sepertinya penuh rekayasa, itu aja awal. Dan tidak menutup kemungkinan dari ke-8 itu ada beberapa tersangka yang telah dijatuhi di situ tidak bersalah juga itu. Kenapa? Putusan sudah ingkrah aja sama polisi itu dibuang bang. Jadi polisi juga menentang keputusan hakim untuk 3 DPO itu dijadikan 1 DPO. Itu sudah tidak menolak atau menghapus 2 DPO tanpa prosedur hukum yang jelas, itu tidak melalui proses hukum. Itu juga Polda itu juga bersalah. Itu yang pertama bang. Terus yang kedua, yang salah itu tidak hanya 3 lembaga bang, baik dari kepolisian dalam hal ini penyidikan, terus dari kejaksaan. Kalau sudah lemah, kenapa di P21 kalau masih banyak kekurangan? Nah, sehingga membuat hakim di pengadilan itu tidak mengkonfrontir secara merta saksi-saksi yang ada di BAP itu tidak ditampilkan semua seperti AM apa itu. Nah, hal ini yang mendorong keputusan hakim itu sedikit menyimpang bang. Nah, hal ini termasuk pengacara dari terdakwa bang. Sepertinya pengacaranya itu saya lihat tuh tidak ada pembelaan ini, hanya menyalahkan titik koma ini dan itu. Oke, terima kasih Sakur. Saya terjemahkan tadi apa yang dimaksud oleh kawan-kawan, yaitu ada istilah begini: jika kebohongan dimulai dari awal, maka di bagian ujung tidak akan menemukan sebuah kebenaran. Jadi rangkaian peristiwa penegakan tadi kan banyak sekali kita menduga, bahkan publik menduga bahwa telah terjadi praktek peradilan sesat. Nah, artinya kalau sudah terjadi dugaan peradilan sesat, maka melibatkan 3 pilar penegak hukum. Yang pertama adalah pihak kepolisian, yaitu 3 atau 4 ya, berarti 2 kejaksaan, 3 kekuasaan kehakiman, dan 4 adalah lawyer ya. Nah, pertanyaannya hari ini terkait dengan 3 DPO. Jika polisi mengabaikan putusan yang bersifat ingkrah dalam amar putusan yang secara yuridiksi itu, seharusnya Mahkamah Agung harus turun gunung agar tadi mengatakan itu sesuai tidak pemeriksaan oleh hakim saat itu. Nah, walau kita lihat dalam hukum kita mengatakan begini, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. 3 DPO itu yang dalilkan itu polisi melalui gelar perkara, ya. Terus kemudian dari hasil gelar perkara itu dinaikkan P21-nya sebagai dasar dakwaan daripada jasa penuntut umum. Nah, ini yang kita lihat, berarti dalil polisi dimentahkan oleh polisi. Nah, harusnya kalau dalil polisi harus dicari bukti oleh polisi, bukan difiktifkan. Berarti marwah dasar hukum kita tadi sudah ada. Tapi oke lah, kita sepakat, mudah-mudahan kita dorong semua pilar penegakan hukum tadi, baik pihak kejaksaan, terus kemudian ke Mahkamah Agung, pihak kepolisian harus betul-betul sama-sama membersihkan dirinya untuk menunjukkan kepada rakyat tentang marwah yang sesungguhnya. Jadi agar tidak ada krisis yang berkelanjutan. Terima kasih, saya sapa Santri. Assalamualaikum Santri. Waalaikumsalam Bang, terima kasih Bang Hos, Bang Redin. Salam Santri ada teman-teman apa yang di atas. Ya Bang. Oke, Santri, apa yang bisa Anda katakan ketika Anda menyimak daripada
apa namanya diskusi kita dari tadi. Ya, begini Bang, tentang Pak Suroto yang kemarin muncul, sebenarnya di 2016 beliau juga sudah muncul ya, sudah dihadirkan dan juga sempat diminta keterangan. Akan tetapi beliau sepertinya kan tidak dipergunakan di sana. Jadi bisa dikatakan keterangan-keterangan beliau ini terabaikan di satu sisi karena apa? Dari pihak penyidik kegah sesuai dengan BAP yang dibuat, sedangkan BAP itu dibuat 2 kali, yang pertama dihilangkan, yang kedua lah yang dipergunakan gitu ya. Iya. Nah, ini untuk yang kedua kalinya beliau Pak Suroto ini menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan realita yang beliau pahami, yang beliau yakini bahwa beliau menemukan posisi. Jadi bukan peristiwa atau TKP-nya, tapi pembuangan atau diletakkannya korban dengan jarak kurang lebih 7 sampai 10 meter dengan pihak si Eki ataupun korban si Vina, itu kan juga sudah dijelaskan ya di salah satu keterangan beliau ya. Nah, di sini ya harus menjadi petunjuk juga ya, karena di 2016 kan nggak digunakan ini sama polisi, sama penyidik maksudnya ya. Tuh ya. Kalau saya sih menyikapi ini perlu di apa namanya, dari pihak Mabes Polri kembali untuk bukan hanya mereka ulang, artinya tadi juga menyinggung masalah kronologi, atau maksudnya bukan kronologi, apa namanya, rekonstruksi ya. Kalau ya, rekonstruksi artinya Anda sepakat harus sesuai dengan berita acara ya. Artinya Anda sepakat dengan kawan-kawan tadi supaya Mabes Polri membentuk yang namanya tim fakta pencari fakta. Tim pencari fakta bisa. Nah, beliau yang ditunjuk sebagai TPF itu harus benar-benar netral, harus benar-benar bisa menjadi rujukan dalam rangka mengembalikan kerangka hukum yang sebenarnya. Yang sesuai gitu. Karena tim pencari faktanya harus ya ad hoc juga ya. Harus sesuai dengan faktanya yang ada di lapangan. Jadi tidak bisa nanti dialihkan begini, dibalik begini. Karena kita juga bukan nggak percaya ya. Ini kan karena perlakuan atau kelakuan oknum ya, perbuatan oknum yang ingin membelokkan kasus yang sebenarnya menjadi kasus yang sengaja dipelintir, sengaja diskenariokan secantik mungkin, tapi tidak ada kejahatan yang purna. Oke. Ya. Sorry, gua nggak sepakat kata oknum. Kalau oknum untuk menunjuk 1-2 orang, tapi kalau gerombolan banyak Bang. Ya kan ini gini Bang, maksud kita itu kan menghargai walaupun kita sebagai apa ya? Sudah. Artinya menurut Anda asas praduga tak bersalahnya tadi dipakai bahasa oknum itu? Iya. Kita nggak bisa langsung ke ya, enggak. Jangan mukul rata. Silakan, masih banyak polisi yang baik. Saya silakan ke Heri. Silakan. Oke, stop dulu santri. Bisa masuk bentar, Hos. Sebelum Mas Herios. Oke, silakan. Gini Hos. Jadi menurut saya sepakat untuk dibentuk ad hoc atau tim pencari fakta. Tapi kasus ini harus dibongkar mulai dari nol, Bang. Dari nol. Kenapa? Karena penyidik yang seharusnya tidak menangani itu menangani, Bang. Sekarang bayangin aja, Bang. Seorang kasat narkoba dan juga orang tua korban yang menjadi penyidik di situ melakukan penangkapan ini dan itu kan sudah di luar prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, kalau dilihat latar belakang, Bang, korban ini si laki-laki tidak baik-baik saja dengan si bapaknya, Bang. Nah, bapaknya ini kan kasat narkoba, barusan melakukan penangkapan dan itu. Nah,
Jangan-jangan si korban ini mengetahui apa tempat terjangnya di luar kedinasan si korban ini. Ini belum terlibat. Ya, Bias artinya, ini, ya. artinya untuk ada kepastian hukum Jangan perlu dikaitkan dulu Mas Agura. pihak tadi untuk Iya. melakukan, ya, oke. Si Rudi itu harus ditangkap juga. Si Rudi harus diamankan dulu, bukan ditangkap ya, diamankan dulu ke Mabes. Terus baru dibuka lah pemeriksaan baru itu Bang, dari awal mulanya, sejarahnya bagaimana pemilihannya sebelum hingga kejadiannya. Kita sepakat itu, ya, kita dorong supaya pihak Polri tadi memeriksa dapat untuk mengungkap tabir kegelapan yang ada selama ini. Oke, saya ke Heri, silakan Heri. Ya Bang. Jadi itu bukan oknum ya, saya bilang kenapa kalau oknum itu 1-2 orang, tapi kalau gerombolan banyak orang. Silakan Heri. Jadi banyak itu gerombolan itulah yang bikin kacau. Betul. Kalau oknum sih AM 1-2 orang apa? Bukan masalah aib dan bagainya. Tanggapin Bang Heri. Ya. Saya mau menanggapi Abang Suroso izin Bang Heri. Bang Suroso, itulah komitmen kami orang. Memang apa yang Abang baru tadi sampaikan, saya di sini dari awal pertama sudah tegas. Kasus ini dari awal sudah benang kusut. Memang yang namanya Pak Rudiani ini memang harus dihadirkan, harus diambil. Kayak gitu, dalam keterangannya yang kita harapkan seperti itu sekarang ini kan. Tetapi di sini kan sudah berjalan dengan kasus ini sekarang, mudah-mudahan pada dunia nanti di situ ada kelihatan orang-orangnya. Oh ternyata ini loh orangnya, itu udah jelas. Dan Mama Bapak Rudiana walaupun dia sebagai bapak korban dari anak yang namanya Eki, tetapi dia di situ sudah menyalahi wewenang. Itu udah jelas sama apa yang tadi saya. Kalau kasus ini kan dibilang sudah bukan kasus besar-besar amat, kasus biasa anak muda Bang. Wah besar Bang. Jangan-jangan di balik ini ada masalah ini Bang, tepung-tepung Bang. Oke. Yang ditangkap sebelumnya Bang. Kalau untuk masalah diungkap dari awal itu harus memang dari awal. Kalau kita bicara dari setengah ke bawah separuh ke bawah. Oke, saya ke Kita bicara dari setengah ke bawah separuh ke bawah. Oke, terima kasih. Saya ke Ranu. Ranu baru datang. Dan saya baca komentar Anda, Ranu, di kolom komentar. Makanya saya naikkan Anda. Bang, jangan tarik mundur lagi. Semua sudah berjalan. Seluruhnya sudah berjalan di lapangan. Lihat, katanya. Bang Ranu, apa yang mendasari Anda mengatakan itu? Silakan. Baik, selamat malam seluruh rekan-rekan kita semua. Live dari Suaranya nggak kedengaran. Oke, suaranya dikencengin ya, Bang Ranu. Si Sakur, mic-nya di-off-kan dulu. Sakur, off-kan mic-nya. Biar saya mau dengar. Biar teman-teman semua, penonton juga, yang 400 itu juga. Kalau gitu saya off-kan dari sini. Matiin mic-nya maksud saya. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak ada salah paham apa pendapat Ranu, apa dasarnya, sehingga tadi sesuai komennya. Silakan Bang Ranu. Nah, begini, selamat malam saudara-saudara semua yang berada dimanapun berada. Ini begini, apa menurut tanggapan abang kita siapa tadi ya? Pak Dede atau Pak siapa ya? Oke, Pak Dede. Nah itu, kalau kita harus mundur, kita harus mencari fakta-fakta itu dari belakang, di bawah lagi, berulang kembali lagi, itu akan menimbulkan kesalahan yang sangat fatal, lama lagi. Ini kita ketahui semua sedang berlanjut untuk mengusut. Percayalah, perintah presiden ke Kapolri itu sudah menjadi A1. Jadi kita berdoa, di semua akan bakal terus, semua akan bakal terungkap. Nah, Yakin? Bang Rano bisa berhenti sebentar, saya tanya. Siap.
jika tidak dibuka dari awal, apakah ini bisa tuntas semua? Sedangkan ini sudah berlanjut, Abang Anda, sudah berlanjut. Ini sudah setengah permainan. Jadi kalau kita kembali lagi ke awal, mem-BAP lagi dari awal, seperti tadi, olah TKP bukan pada tempat di kafe kejadian TKP, bukan di, dan itu satu kesalahan. Ya, kita olah TKP harus di tempat kejadian tersebut. Itu sudah dilakukan beberapa kali. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah, BAP pertama 2016 dengan 2024 sekarang ini apakah sama? Itu yang kita pertanyakan. Hasil BAP tersebut, hasil olah TKP tersebut, itu yang kami sedang dalami sekarang ini. Nah, pertanyaan saya, Abang, ini kan sebenarnya bukan untuk BA, karena kan ini kan kasus yang 2016 sudah ingkrah dan 8 terpidana kan sudah dikurung. Cuma kan ada dugaan masyarakat bahwa para penegak hukumnya yang aturnya para penyidik, taruhlah begitu, terus juga mungkin ada pilar penegak hukum lain juga yang disinyalir ada dugaan tadi tidak sesuai dengan penegakan di mana aransemen KUHAP itu hukum acara dilakukan, baik itu KUHAP sendiri, terus kemudian undang-undang kepolisian maupun perkap Kapolri tidak dianggap seperti itu. Makanya perlu tadi teman-teman menganggap adanya tim pencari fakta supaya ada perbaikan di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum itu. Apakah Anda setuju dengan itu? Kalau diperbaikan di lembaga penegak hukum, saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Instansi lembaga penegak hukum. Itu saya sangat setuju. Artinya Anda setuju bahwa Mabes Polri dalam hal ini harus membentuk tim pencari fakta untuk mengusut itu semua. Betul. Oke, terima kasih Bang Ranu. Saya tanggapannya Bang Dede, silakan. Ya, saya. Halo Bang Dede, ya silakan. Halo. Kalau untuk masalah, kalau untuk kita menentuk wilayah tim, ya sah-sah saja. Ya, memang kemarin kan dapat benar-benar terang benderang di dalam itu pasti sesuatunya ada gitu, ABCD-nya. Ya saya sepakat sama Bapak. Bukan berarti saya mengulang dari tengah ke bawah, maksud saya. Memang dasar awalnya dari pertama ini, kasus ini memang sudah kayak benang kusut. Bukan kayak lagi, memang benang kusut. Udah apa lagi, ini udah fakta. Dan disinilah kita mendorong aparatur hukum kita ini sekarang biar bekerja dengan baik. Kayak gitu. Karena saya tidak mau, kalau yang saya tidak mau, kalau kita bicara dari separuh ke bawah, tidak akan menemukan bukti. Tapi kalau kita kembali ke dari awal, BAP-nya dari awal, seperti apa sih apa itu kok sampai gaduh ini kan istilahnya seperti itu. Pasti akan ketemu dari awalnya apa itu, bagaimana kita mau bicara dari tengah ke bawah. Oke. Untuk mencari tim ini memang bagus, memang harus dibentuk. Tetapi saya dukung apa yang tadi Abang sampaikan ini sudah berjalan dengan sudah setengah. Mungkin kalau menurut saya udah bukan setengahnya, udah melewat gaji setengah ini, Bang. Saya sangat mendukung. Terima kasih. Buat masyarakat semua, jadi biar terang benderang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ke lapor, bagaimana tanggapan Anda? Begini tanggapan saya, terima kasih semua para sahabat yang hadir. Jadi begini, kalau bicara tentang apa tadi yang dikatakan Pak Ranu, saya ada sedikit dulu pertanyaan, satu saja. Pak Ranu apakah orang dari Polda Jabar juga? Lalu, iya atau bukan Pak Ranu? Karena tadi saya mendengar kami sedang berjalan. Jadi gini, saya akan buka. Jadi saya membandingkan antara dua kasus Subang dengan kasus Pina.
di dalam persidangan di kasus Subang ini ada satu barang bukti yang kalau dalam persidangan sudah menjadi alat bukti itu tidak pernah dihadirkan. Barang bukti ini bahkan keluar daripada TKP diperjualbelikan, yaitu mobil BMW biru. Yang mengizinkan keluar siapa? Wadir Krim Polda Jabar tahun 2021. Lalu siapa yang menjual? Yang menjual adalah anak dari yang pada terbunuh, yang terindikasi sangat kuat bisa saja terlibat di dalam pembunuhannya. Lalu pembelinya siapa? Terindikasi kuat juga bisa sipil, tapi banyak mengatakan adalah polisi juga. Pertanyaan saya, kalau memang harus dari awal, harus memang dari orang Polda, beranikah untuk bisa untuk di persidangan kasus Subang dulu saja menarik mereka yang menjual belikan barang bukti di TKP ini? Kalau tidak, memang harus Mabes Polri dengan tim langsungnya adalah Pak Kapolri. Tidak ada lagi kata yang lain, seperti di kasus Sambo sehingga bisa terbongkar. Mungkin itu saja bahasa saya, Pak Moderator. Pelajarilah ini dengan benar. Oke. Waalaikumsalam. Sudah menerjemahkan itu. Bagaimana tanggapan Bang Ranu? Silakan Bang Ranu, tanggapannya. Sebentar Bang, saya mau ganti ini dulu Bang. Iya, iya, silakan. Mungkin saya bisa lanjut dulu Pak Moderator sambil menunggu Pak Ranu. Kalau Sakur deh, saya ke Sakur deh. Tadi sudah saya, artinya tadi sudah lengkap daripada statement Anda tadi udah oke. Oke. Kalau Sakur, gimana pandangan Anda Sakur? Oke, saya ke Bang Singel yang sudah naik kembali. Bang Singel, tadi ada teman kita tadi Bang Ranu mengatakan, oh nggak perlu ditarik ke bawah lagi karena ini sudah naik. Bagaimana pandangan Anda? Ya, artinya semuanya itu baik Pak Ketua. Tapi kan yang kita lihat hari ini adalah ini kan benang kusut yang tentu saat ini masyarakat menginginkan bagaimana benang kusut ini ditarik untuk menjadi lurus, ya, tidak kusut lagi. Tapi kenyataannya sampai hari ini bukannya menemukan titik terang dari benang kusut ini, justru malah tambah kusut. Tentu ini yang saya katakan dari awal dari Pak Ketua bahwa proses kasus ini memang harus dibuka kembali, artinya adakan peninjauan kembali. Jadi ya, itu yang saya katakan tadi harus melibatkan Propam. Jadi harus diperiksa semua itu para penyidik-penyidik yang menangani kasus di 2016 itu, termasuk bapaknya Eki itu. Ya, itu Pak Ketua. Supaya kasus ini lebih terang menerang, dan kalau bisa, kalau mau ada peninjauan kembali harus secara transparan supaya masyarakat Indonesia itu tidak selalu menyampaikan narasi-narasi atau asumsi-asumsi yang miring tentang pihak kepolisian maupun kejaksaan juga pengadilan. Itu Oke, luar biasa. Artinya dianggap perlu ya tim pencari fakta itu dari Mabes Polri harus dilakukan ya. menurut saya sangat perlu sekali Pak Ketua, sangat perlu, karena kan persoalannya begini Pak Ketua, yang tadi saya katakan ini kan bukannya semakin terang menerang kasus ini, justru malah semakin suram. Itu dimana misalnya contoh kenapa yang kita anggap sebagai saksi kunci mahkota Bang Suroto tidak dianggap, baik itu pihak kepolisian, pihak jaksa maupun pihak hakim dalam hal ini sebagai kesaksiannya. Artinya kan kalau misalnya dia dianggap pasti direspon dong berkaitan dengan kesaksiannya dia. Betul. Jadi ini kalau misalnya hanya mendengar si A,
Artinya Pak Ketua, anak kecil juga paham. Artinya bahwa ini adalah sebuah cerita kebohongan. Secara logika masuk akal tidak? Tadi malam Pak Ketua mungkin tidak percaya. Menurut saya kan lagi malam. Saya melihat dengan jarak 100 meter dengan lampu yang terang begini. 50 meter saya tidak bisa melihat di sana itu warna apa. Apalagi dengan jarak 100 meter dan kondisi gelap. Secara logika ini tidak masuk di akal. Kenapa saksi yang begini yang dipercayakan? Makanya kan kenapa saya selalu bilang Pak Ketua, kita melihat proses kasus ini ada indikasi ya atau dugaan keterlibatan orang besar dalam kasus ini sehingga membuat skenario sedemikian rupa itu, sehingga yang berujung pada mengorbankan kuli bangunan. Ya, tentu ini juga kan akan mencoreng institusi Pak Ketua. Ya, kalau misalkan penegak hukumnya tidak berdiri tegak di dalam penegakan hukum berkaitan proses masalah ini, ya akhirnya kedepannya yang pertama masyarakat akan hilang kepercayaan. Yang kedua, ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika nanti di kemudian hari ada kasus-kasus lain yang nantinya ujung-ujung pasti kuli bangunan ditangkap. Masuk akal aja Pak Ketua. Komentar-komentar netizen yang ada beberapa video saya melihat begini. Ada yang mengomentari begini. Sebenarnya Pak polisi kok sebegitu bencinya ya dengan tukang bangunan. Pertanyaan para netizen ada apa namanya? Ada apa ya? Sampai Pak Pol itu begitu benci dan dengan kuli bangunan. Ada dendam apa? Kan begitu Pak Ketua. Ya. Oke. Lalu yang ketiga Pak Ketua, ada contohnya kita kembali ke misalnya Peggy. Kalau misalnya Peggy Setiawan ini sebagai aktor, secara logika sederhana, kok bisa ya sebegitu hebatnya dia sehingga tidak bisa ditangkap di 2016? Apakah karena backingannya dia itu kuat, karena di belakangnya toko bangunan, kuli bangunan dan yang bersifat bangunan, sehingga dia tidak bisa ditangkap di 2016? Itu Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ya, saya terima kasih. Ya, saya sedang berpikir begini sebenarnya sebelum saya ke Bang Deden, ya Sakur. Jujur ya, kita bukan hanya persoalan sekarang ini seperti Bang Ranu bilang tadi, sahabat Pak, udahlah proses sudah jalan kok, terpidananya sudah jalankan kok, lalu ya tinggal diperbaiki aja. Saya pikir di negara demokrasi kita ini, negara yang berdaulat ini tidak cukup hanya bicara itu, karena yang kita perlukan sekarang bagaimana mengembalikan marwah rakyat Indonesia yang tidak bersalah tetapi direnggut kemerdekaannya itu. Nah, kalau ulah daripada penegak hukum tadi yang membuat katakanlah dugaannya tadi sudah merancang atau mengorbankan, mengintimidasi sehingga orang itu divonis, ada yang dihukum seumur hidup, ada yang sekian tahun, maka kemerdekaan bangsa ini ya khususnya warga negara ini juga akan hancur marwahnya. Nah, inilah perlu. Nah, harus dibuktikan apakah penegakan kemarin itu betul-betul sesuai dengan perangkat hukum atau ada unsur kesengajaan dalam membengkokkan hukum itu sendiri. Nah, itu kan harus dihukum, yang kemudian nanti juga harus dikembalikan hak kemerdekaan daripada rakyat kita atau terpidana tadi, atau PS, atau katakan PS tidak terbukti besok, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, inilah penting kita berbicara. Ada tadi harus ada dibentuk tim pencari fakta yang dibentuk, harus diungkap dari awal ya, agar menemukan tabir ya, agar rasa keadilan kita terpenuhi di negeri ini. Saya ke Bang Deden, silakan. Tadi Bang Deden, tadi pikir saya Pak, tadi saya nggak bisa di mute. Itu setelah saya present Pak. Oke. Jadi mulai tadi di bertanya terus. Ya, mulai tadi Anda bertanya terus. Menurut Anda bagaimana menyikapi kasus ini? Sementara ini kejadian ini ke 2016 Pak.
awal. Nah, 2016 waktu itu propamnya masih sama bang. Tadi propam. Nah, Belanda satu kan kita sepakati ya. Artinya masih ada sisa-sisa kekuatan Sambo di saat itu untuk merekayasa perkara-perkara yang menyangkut beberapa penting. Ya, kenapa? Anda mau bertanya ke saya apa? Oh, yang saya tanya 2000 berapa ini bang? Kejadiannya 2016 kan? Nah, ada jawab iya, ada ya. Ya, propamnya masih Pak Sambo bang. Oke, kita tahu itu. Lalu apa yang Anda mau tanyakan ke saya? Nah, kalau waktu Pak Sambo dimungkinkan bahwa semua itu atas isu dari sana kekuatan yang sangat kuat dari Mabes Polri itu untuk merekayasa perkara. Jadi ada sangkutannya dengan paling curiga, ada sangkut pautnya dengan masalah narkoba nih bang. Oke, saya mau tanya Anda sekali lagi. Anda mau tanyakan ke saya apa? Biar saya jawab. Anda itu setuju dah kalau ini hanya dibuat hanya mencari fakta? Oh iya, kan saya udah bilang tadi. Ya, Anda setuju kan? Ntar dulu. Kalau Saya jawab saya ya. kurang setuju. Saya kurang setuju bang. Oke, Masalahnya saya jawab dulu biar kamu ngomong. Oke? ya, oke. Oke, kan pertanyaanmu tadi Anda setuju apa tidak? Saya bilang untuk mengungkap kasus ini wajib itu dibentuk. Itu kan saya bilang, ya, paham itu. Kenapa? Iya. Kenapa? Ya, Jangan saya jawab setuju. dulu, saya ngomong. Saya Ya, ngomong, ya, nanti ya. ada giliran Anda, oke? Oke. Artinya, kenapa ada tim pencari fakta yang sifatnya independen? Agar semua dapat terungkap. Bukan hanya bicara soal lembaga kepolisian ini, tapi semua unsur ditakutkan terlibat untuk itu. Dan untuk juga ya bisa membuktikan apakah Sambo saat itu terlibat, harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan tim itu. Tidak cukup dengan propam. Itu jawaban saya. Oke? Oke. Nah, saya bertanya kepada Anda, ini untuk edukasi. Kalau saya ini orang hukum, saya juga pengalaman, ya. Saya rekam jejak juga 20 tahun jadi lawyer, kan? Ngerti saya. Oke. Saya bertanya untuk Anda itu. Oke, Bang Deden, silakan. Ya, selamat malam Bang Raidi. Baiknya ini debat-debatnya orang leher udah terganggu. Oh, itu biasa diskusi, Abangku jangan begitulah, jangan terlalu leher, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Deden yang lehernya itu agak kencang. Kalau kita kan suara kencang tuh demi keadilan. Wajar, ya kan? Jadi sedikit tentang abangku Sakura. Abangku memang kita seperti itu. Teman saya agak pendapat lah bentuknya lanjut. Enggak, soalnya tadi ada juga yang bernarasi apa tadi yang turun itu. Ranu, makanya saya tunggu dia naik lagi Ranu ini. Dia lempar bola panas tapi nggak naik-naik lagi nih. Iya, dia tadi bilang saya kan ide kan memancing bang, makanya saya untuk mengetahui Anda ada di pihak mana dalam hal ini, karena si Rano tadi menarasikan bahwa perkara ini cukup dilanjutkan, tidak usah digali ke depan. Gitu. Nah, bagaimana dengan korban-korban tersangka yang dihukum seperti Sakataka itu kan dia tidak merasa melakukan, hanya dicopot aja dipaksa. Makanya saya tadi sebelum saya tanya Bang Dede tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimana tentang kemerdekaan orang ini Komnas HAM harus datang. Ya, bagaimana melindungi semua itu sudah jelas, itu sikap saya ya. Jadi saya seperti itu. Oke, saya ke Bang Deden dulu. Bagaimana pandangan Anda Bang Deden?
Ditanya bagaimana pandangan Anda. Jadi malam ini, awal malam saya di sini masih jam 2. Jadi saya malam ini bertanya kenapa, ada apa, dan siapa. Ya, 3 hal. Jadi kita merujuk dulu kenapa dan ada apa kematian sipil CI. Apakah itu benar kecelakaan lantas, benar itu pembunuhan? Kembali lagi kita pertanyakan, kan itu penyelidikan. Kalau itu pembunuhan, siapa yang membunuh? Setelah itu, kenapa dia mati? Barang tumpul, antam, dan lain-lainnya. Terus siapa pelakunya? Nah, kan ini yang harus dicari, penyelidikan dan penyidikan. Tapi di sini kepolisian, saya jawab, kepolisian di sinilah letak. Kepolisian harus profesional, lugas, tegas, dan transparan. Karena menurut saya, ya, menurut berita yang sudah ingkrah saja itu ampat itu tidak tahu menau dan tidak mengerti tentang hal itu ada. Kenapa kematian itu dan mereka tidak tahu. Itu satu persoalan yang satu ya, yang 2016. Kembali ke 2017, itu ditangkapnya Peggy Setiawan. Dasar kepolisian, kenapa kepolisian itu melakukan DPO? Ya kan di situ kan harus ada sela-sela bukti bahwa mereka pelakunya hingga DPO. Nah, sekarang Peggy timbul saksi-saksi. Kenapa saksi-saksi ini pada timbul? Siapa saksi-saksi itu? Termasuk di kota setan itu. Nah, menurut saya mereka ini ya secara ilmu kontra intelijen ini diciptakan ada orang yang menyuruh mereka atau mereka dibayar dari situ. Inilah polisi dengan teriakan ini harus coba dan bisa serta berani para demi tegaknya hukum di Republik Indonesia. Oke Bang Deden. Saya kalau bicara dari 20 menit saya baru 8 menit. Udah 10. Oke Bang Deden. Jadi begini Pak. Kalau menurut saya ini polisi, saya tidak bilang oknum ya. Mau tersinggung mereka, saya bilang polisi ini tidak benar dan tidak jujur dalam melakukan proses hukum ini. Karena apa? Kematian itu jelas-jelas ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin kucuk-kucuk dibunuh. Nah, ini yang harus dibongkar oleh kepolisian. Apalagi kemarin itu Polri sudah menduga salah satu perwira yang sering saya sebut belum polisi menduga atau belum polisi menyidik, saya sudah menyebut di samping kanan CI dari analisa saya secara yang berjenggot itu beliau privat dan beliau dibayar bayaran. Nah, sekarang kan ya lanjut yang dari caleg itu dari caleg Bang Sakur tertib dulu Bang Sakur tertib dulu ya, jangan langsung hanya mau tanya Bang, saya tidak biar aja dia tanya dulu Bang, tanya dulu ke sana. Kenapa Bang, tanya apa? Iya Bang Deden, maksudnya yang berjenggot itu yang dari caleg itu tidak polisi yang menangkap ini. Yang waktu konferensi pers dia berdiri sebelah sisi kiri. Kalau kita melihat dari HP gitu, TV itu sebelah kiri.
Kalau berdiri dengan bersejajar dengan Peggy dia sebelah kanan. Itu selalu saya ungkapkan di dalam ini. Saya bukan nggak terima. Saya terima semua informasi. Terima kasih banyak Bang Deden segala macam. Tapi memang kalau saya nggak mau juga seperti Rasman ya, maaf ya, saya tidak mau seperti Rasman asal nyanyi. Makanya kita butuh pihak Polri. Dalam hal ini Mabes Polri, tolong Kapolri bentuk tim supaya tadi dugaan Bang Deden tuh, dugaan Bang Sakur, dugaan kita semua bisa dibuktikan melalui tadi tim yang memang tadi ditunjuk untuk membongkar semua. Apakah itu adanya atau apa adanya atau ada apanya? Jadi seperti itu ya. Saya selalu berpegang prinsip seperti itu karena saya juga kan bagian daripada tadi pilar penegak hukum juga gitu loh. Jadi saya seperti itu. Kalau Bang Singa bagaimana pandangan Anda Bang Singa? Pak Ketua, sedikit Pak Ketua, saya mau mau dikoreksi ya, abangku Bang Deden. Tadi kan saya dengar dari abangku ini kan bilang, kenapa dia bisa mati? Saya dengar dari abangku ini, dia bisa mati abang karena nafasnya sudah habis. Jadi jangan terlalu tegang abangku itu. Jadi dia bisa mati kan habis nafasnya. Tapi kan yang perlu kita tanya itu kan siapa pelaku sampai dia bisa mati begitu. Siapa pelaku yang membunuhnya itu. Jadi artinya kan begini Pak Ketua. Saya pikir kalau saya sih apa ya, agak sedikit berbeda dengan abangku Bang Deden. Artinya sejauh ini tidak semua polisi seperti itu. Jadi memang ada oknum-oknum polisi yang ya kita bisa katakan sedikit lah nakal-nakal yang berkaitan dengan masalah begitu. Skenarionya oknum aja udahlah itu aja. Ya, artinya dalam hal ini kembali Pak Ketua, mungkin sederhana sekali. Tinggal bagaimana pihak kepolisian menyikapi supaya nama institusi ini cepat pulih kembali, di mana tunjukkan bahwa ini loh penegakan hukum yang sesungguhnya. Jangan selalu membuat kegaduhan dengan selalu membuat skenario yang membingungkan masyarakat itu Pak Ketua. Karena kita melihat dari kasus ini kan dia seperti itu. Jadi kalau misalnya memang betul-betul mereka mau menjaga marwah institusi ini, ayo buka kasus ini secara terang-menerang supaya masyarakat juga pun tidak akan bertanya-tanya. Tapi kalau tersembunyi begini kan kita salahkan masyarakat. Kalau misalnya masyarakat selalu menggunakan narasi yang miring tentang kepolisian dalam hal ini. Begitu Pak Ketua. Oke, terima kasih. Oke. Silakan. Izin bicara Pak. Izin bicara Pak, Mbak. 8 menit. Oh. Begini Pak, polisi itu walaupun dia lepas dinas, sifatnya polisi itu kan standby, itu pasti itu pola pikir saya ya sedang berada di kantor dan dia di kantor dia tetap polisi. Setidaknya walaupun itu bukan tugas dia, tapi ini menyangkut hukum dan nafas mereka adalah nafas hukum. Setidaknya kita nimbrung kayak di tempat kita, orang ini berbicara begini-begini, tidaknya dia bisa analisa, ikut mencari supaya kasus ini terkuat. Ya kan, kasus ini sendiri secara jujur, walaupun sekarang Mabes Polri sudah ambil alih dan sudah mengatakan AR tidak diperiksa oleh Polda, AR tidak diperiksa oleh Polres, tapi oleh Polri, itu bagus. Sekarang memeriksa pertanyaan akan berjalan mulus, akan berjalan benar atau tidak, kan begitu. Terima kasih. Oke, makanya kita dukung, kita ngawal ya, kita
kita kawal semua kasus ini agar betul-betul terang benerang. Kalau Bang lapor, bagaimana Bang lapor? Ya, terima kasih. Saya sudah dikasih kesempatan lagi. Jadi begini, kasus ini sebetulnya kalau yang perlu dipahami dulu, terutama oleh anggota Polri itu begini. Ketika orang mengkritik, jangan dianggap orang itu adalah mau atau benci kepada polisi. Jadi harus dipahami konteks pembenci dengan bagaimana institusi Polri ini ingin marwahnya bisa naik. Karena harus diakui 2 kali mendapatkan predikat di Asia Tenggara, juara 1 dari belakang. Ini Polri ya. Kedua, anggota Polri itu harus punya rasa malu. Harus punya rasa malu dan harus juga punya rasa kesadaran dengan sumpah jabatannya. Karena sumpah jabatannya itu bukan hanya kepada dirinya sendiri dan kepada institusinya, tetapi kepada Tuhannya. 2, mau niat untuk berbuat mengabdi kepada rakyat dan negara. Ini 3. Ini yang perlu dipahami oleh anggota Polri. Karena banyak orang-orang anggota Polri ini, minta maaf saya buka ini sekarang karena saya dan memang pengamat sampai ke bawah. Kadang mereka berpikir ini bukan tugas saya. Ini bukan tugas saya. Ini tugas mereka. Dan bahasa ini pun terdengar di kasus Vina. Di kasus Subang pun terdengar. Ini bukan tugas saya. Mereka tidak sadar mereka jadi polisi dengan bagian apapun juga. Mereka bagaimana mengamankan wilayah, negara, dan daerah. Dan membuat rakyat ini bisa nyaman, aman, tentram. Ini yang tidak dipahami. Padahal Pak Kapolri sudah mengatakan berulang-ulang. Jadi rasa malu ini harus dipunya oleh anggota Polri. Tapi kalau tidak punya rasa malu, Pak Kapolri harus berani memecat anggota-anggota Polri yang tahunya cuma dia jadi polisi, bagaimana untuk menambah pundi-pundinya. Mungkin itu bahasa saya saja singkat, karena kalau terlalu panjang tambah pedas nanti yang dengarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Marah-marah bang. Luar biasa diskusi kita ya hari ini, karena ya tentu diskusi kita ini harapannya agar didengarkan oleh pemimpin negeri ini, wabil khusus tadi pimpinan Kapolri ya, supaya apa? Supaya dapat mengembalikan citra Polri itu di mata rakyat ya. Jadi karena mereka adalah gawang pertama dalam penegakan hukum ya, untuk mana menjamin rasa keadilan sosial tadi, bukan berarti hanya menegakkan satu sisi, tapi menegakkan daripada dua sisi. Nah, itu tugas mereka sebenarnya. Saya ke Bang Dede. Setelah itu nanti baru saya minta closing statementnya nanti ya. Silakan Bang Dede. Terima kasih Bang Ketua. Ini luar biasa ya, semua sudah kita kupas ya, tentang kasus almarhum Vina, baik birokrasi hukumnya, tentang cara yang lain-lainnya, cara yang lain itu mau Komnas ya. Itulah kalau kita nggak bahas ya, sepertinya kita juga masih ya, memang yang kita harapkan dalam proses mengalah mungkin sudah mendekati waktu 2-3 hari lagi sudah menyiapkan gelar perkara. Saya sudah mau bulan dulu sebelum ada info yang akurat dari pengacara kita, baik itu dari pengacara pengacara dari PEGI dan sebagainya. Ya, harapan saya kalau memang ini mau dibentuk tim
9, tim 12 itu kan waktu zamannya almarhum Pak Adnan Boyong masih ada. Itu memang lebih bagus. Akan tetapi sekarang kalau tim sudah tidak mungkin karena sudah masuk, sudah berjalan. Mungkin ya tinggal separuhnya kali menyelesaikan dokumen-dokumen yang harus lengkap di sana. Ya berarti begini, kita ini mengkritik dalam arti masukan pada pimpinan yang tertinggi institusi Polri. Sudah dibilang siapa yang mengkritik lebih tajam atau sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, nah berarti kita orang ini mengkritik sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dalam kasus ini. Itu bahan masukan dari petingginya sendiri, buat bahan sendiri. Kan kita apa yang harus kita takutin kalau kita mengkritik atau kita memberi masukan yang buat terbaiknya untuk kedepannya. Jadi jangan hukum kita ini jangan seperti ini terus. Kita lihatlah dari kasus Martina, si Anita sampai Sambo. Ya itu kan kejanggalan-kejanggalan, belum kasus-kasus yang kecil-kecilnya yang lain. Nah di sini kita korek lagi, kita Komnas HAM, jangan menunggu giliran baru ada suami di lapangan ini masyarakat baru berkoar-koar seperti dia hebat sendiri. Padahal kerjanya apa? Sedangkan dari negara sudah dibiayai dengan anggaran yang besar. Sekarang kalau bicara Kompolnas, masa kita makan jeruk makan jeruk? Sekarang kita polisi sendiri udah masuk tersangka, kita perlindungan Kompolnas. Nah, kita sendiri mau melapor kemana? Polisi sendiri minta perlindungan ke Kompolnas. Sebagai masyarakat mau melapor minta perlindungan kemana? Kan itu sudah jadi pertanyaan. Sudahlah kita dukung kasus yang salah tangkap ini, saudara kita supaya sudah pasti beres, sudah menimbulkan ketimbang iuran. Mungkin itu aja saya berikan dorongan yang terbaik semua sama teman-teman yang ada di tim di sini. Supaya kita dorong yang terbaik karena kita membentukkan posisi bukan itu, tapi adalah oknum itu yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lagi dari awal ya mudah-mudahan dari pihak pemerintah dan petinggi Polri juga menghargai suara rakyat ya hari ini ya. Betul sekali. Betul. Ya. Ya cuman itu aja. Saya juga teriak terus juga dengerin ya. Nambah sedikit Pak. Oke, apa keinginan Anda, harapan Anda lapor? Harapan keinginan saya itu marwah Polri ditegakkan betul-betul sampai ke tingkat polsek dan juga polisi-polisi baru itu diajarkan mengerti dan memahami tentang marwah daripada institusi Polri itu apa. Nah ini pendidikan. Saya kebetulan sudah bicarakan di live saya di YouTube. Lalu kedua, saya mengharapkan keberanian daripada pimpinan untuk memecat orang-orang yang memang sudah dengan sengaja melakukan kesalahan, tidak mendengar perintah. Apalagi Pak Kapolri sudah sering mengatakan hal seperti itu. Tapi pelaksanaan di bawah ini nol besar. Yang busuk dibiarkan busuk, malah dipindah. Harusnya yang busuk dibuang, bukan dipindah-pindah. Lalu ketiga, berani melihat ke dalam. Artinya juga mau menerima saran daripada masyarakat yang dianggap masyarakat ini musuh. Permintaan Pak Kapolri itu sudah jelas, Pak masyarakat untuk membantu kinerja Polri. Tapi di tingkat bawah mulai dari Polsek dan sangat disayangkan di Polda kalau tidak memahami apa yang telah dibahasakan oleh Pak Kapolri sekarang, Pak Listio Sigit. Itu yang perlu dipahami. Dan untuk bicara tentang Kompolnas, untuk di kasusnya Subang, Kompolnas sudah memberikan rekomendasi bahwa ini tidak benar. Tapi ternyata untuk di tingkat entah Kapolda, di tingkat Polda maksud saya, mohon maaf, ataukah di tingkat Polres atau Polseknya tidak mendengar apa yang telah dibahasakan oleh
Kompolnas. Artinya kalau memang seperti ini nggak didengar, ya buat apa Kompolnas ada? Tapi kenyataan di lapangannya, perintah Kapolri pimpinan tertinggi aja berani mereka melanggar bawaan-bawaan ini. Inilah yang perlu menjadi PR. Pendidikan daripada institusi Polri itu perlu untuk diubah. Dan ketiga adalah transparansi. Bagaimana kita mau bicara penegakan hukum dan tidak membuat daripada pola pikir masyarakat jelek kepada institusi Polri ketika undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu tidak dilaksanakan, terutama di satu divisi-divisi. Saya sebut divisi khusus, Dirkrimsus. Dirkrimin dulu seperti itu juga, tapi kemarin setelah digeber berapa kali ada perubahan, Dirkrimsus tidak. Lalu di persidangan Subang sendiri dan juga Vina ternyata diketahui sidangnya tertutup. Bagaimana 3 lembaga hukum ini malah melanggar hukum sendiri? Katanya mau menegakkan hukum, undang-undang keterbukaan informasi publik saja tidak dilaksanakan. Bagaimana rakyat mau percaya dan bisa percaya ketika hukum satu ditegakkan, hukum yang lain dibuang? Bagaimana hukum bisa berjalan di atas rel hukumnya ketika tidak ada pimpinan gerbong memutus mata rantai polisi-polisi nakal jahatnya yang disebut bau busuk tersebut? Mungkin sekian dulu, Pak. Kalau panas lagi nanti mereka di telinganya. Tapi bagus, luar biasa. Itu namanya ketajaman dalam berpendapat. Sakur. Baik. Terima kasih. Mungkin ini nah sekarang gini Bang. Bang Ros, kira-kira kasus terbunuhnya Dengan advokat yang biasa dengan Pak Kapolri, advokat Pak Kapolri sama yang lain-lain. kenapa sih dan Vina ini dibunuh? Apakah dia mengganggu orang atau mencuri uang sehingga itu, atau melihat sesuatu yang sangat besar yang harus dirahasiakan dan akan menjatuhkan orang-orang di atas? Nah itu yang perlu kita harus telusuri satu. Yang kedua Bang, dalam penanganan awal ini sudah tidak beres Bang. Kenapa saya bilang tidak beres? Masa orang tua korban itu dibiarkan menjadi tim penyidik? Dia menjadi tim penyidik atau dia hanya masuk dengan sendirinya karena dia berpangkat lebih tinggi dengan para penyidik lain Bang? Karena statusnya dia kasat narkoba. Nah ini jadi kriminal ini kan lucunya Bang. Nah hal-hal yang seperti ini harusnya itu dari awal itu sudah di pihak internal. Makanya saya ragu bahwa ini masih ada sisa-sisa pengaruh kekuatan di Mr. Sambo sehingga ini baru kuat sekarang. Bahwa ini memang suatu perkara pembunuhan yang sebetulnya didesain, tapi akhirnya kalau didesain, ada desain, artinya ada pesanan ini harus dibunuh karena begini. Nah itu harus dipersiapkan untuk jadi ini termasuk pembunuhan berencana ini. Saya yakin ini karena tidak mungkin lah seorang muda-mudi lewat begitu saja langsung dibunuh. Tidak masuk akal Bang. Sekejam apapun manusia kan tidak mungkin lah seorang itu. Nah, harusnya dipelajari, polisi mempelajari siapa Eki itu, latar belakangnya siapa orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Caranya itu karena ada ketiran bocoran baru dia sehari sebentar Bang Deddy, sehari sebelum kejadian pembunuhan ada selintingan bocoran bahwa Eki itu mendatangi bapaknya. Apa yang dibicarakan waktu itu ya tahu ya pasti lah, yang sekarang tuh yang si Rudi itu. Apa yang terjadi di situ? Padahal hubungannya antara Rudi dan Eki kurang baik saja. Itu saja Bang. Oke. Dan saya sepakat untuk dilakukan pemeriksaan ulang, artinya dibuat tim
untuk memeriksa langsung semua ini karena banyak tersangka yang menjadi korban diaman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pun sepakat ya, harus dibentuk tadi ya untuk bagaimana mengungkap kasus ini, dan kita mengharapkan netizen juga bersuara keras ya untuk supaya didengar semuanya. Saya ke Bang Deden. Deden. Ya. Closing Bang Deden, saya kebetulan sebentar lagi mau break dulu, ada kerjaan dikit. Oh gitu. Ya. Jadi menurut saya polisi itu harus tegas dan giat membongkar kasus ini. Ya, jangan dipaksakan karena ini jadi ajudan atau supir dinasku atau kita berbicara konteksnya hukum. Jadi ya nah itu harus karena tadi pertama di awal saya akan mengatakan siapa, kenapa, ada apa. Nah kan begitu di terbunuhnya itu ada kaitannya dengan ya orang tuanya. Demikian. Oke, terima kasih, dan saya yakin memang kasus Cirebon ini penuh dengan rekayasa. Saya sudah sering kali mengatakan penuh dengan rekayasa. Nah, hampir seluruh publik juga mengatakan ada skenario dan ada gelombang besar yang membekini daripada kasus ini. Nah, untuk itu ya, untuk menjawab kegelisahan tadi, untuk menjawab kecurigaan publik tadi, harusnya pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak kehakiman juga bersama-sama untuk mengklarifikasi dan membuktikan. Mahkamah Agung, ya, artinya kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung, Jaksa Agung, ya, dan Kapolri harus membuktikan kepada publik bahwa mereka tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang sedang diduga oleh publik itu. Nah, ini harapan kita supaya tetap bersuara terus, ya, untuk supaya mengawal kasus ini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Saya sepakat itu semua, khususnya tadi pihak daripada Mabes Polri, Divisi Propam juga harus betul-betul melakukan hal yang tepat untuk mengembalikan marwah itu, dan Kompolnas juga harus gunakan tadi kewenangannya karena uang negara juga dipergunakan. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Izin Pak, saya sekali lagi Pak, ada pesan saya Pak untuk Pak Kapolri. Ya, ini permintaan saya begini Pak, mudah-mudahan sampai. Itu penasehat Kapolri itu kalau memang nggak becus bicara di TV, hanya bisa membuat gaduh saja, tolong diganti saja itu penasehat Pak Kapolri itu. Karena keilmuannya tidak kelihatan di dalam hukum dan cara bagaimana membuat institusi Polri ini bisa bagus. Mungkin sekian aja Pak bahasa saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini sampai ke telinga Kapolri, sampai ke telinga Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Khususnya juga buat kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai Panglima hukum tertinggi di negeri ini, Bapak Presiden, supaya dapat respon terhadap suara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Pak